Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMIT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Melalui video ini, saya ingin berbagi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 membuat prakarsa perubahan diri menggunakan kanvas Bagja. Inquiry apresiatif atau IA mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Menjalankan manajemen perubahan IA melalui tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu pertanyaan awal untuk menentukan arah penyelidikan. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan diarahkan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi melalui kegiatan penyelidikan. 3. Gali mimpi. Pertanyaan yang dibuat dapat memandu untuk membuat narasi jika perubahan telah terwujud. 4. Jabarkan rencana, yaitu pertanyaan untuk memandu langkah-langkah yang harus dilakukan. 5. Atur eksekusi, yaitu pertanyaan untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam prakarsa perubahan. Sebagai guru penggerak, saya mempunyai visi mewujudkan generasi yang berakhlak, mandiri, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi, saya membuat prakarsa perubahan, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik secara mandiri melalui program bilingual. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan, maka diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memandu tindakan sesuai manajemen Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik secara mandiri melalui program bilingual. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan meliputi melakukan koordinasi dengan atasan tentang pentingnya peserta didik menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sosialisasi tentang pentingnya peserta didik menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris kepada guru dan wali murid. 2. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi 1. Siapakah SDM yang berkompeten untuk mendukung terwujudnya peserta didik yang lancar bahasa Inggris? 2. Sekolah mana yang sudah berhasil melaksanakan program bilingual atau sejenisnya yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik? 3. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris guru? 4. Bagaimana kemampuan bahasa Inggris peserta didik di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan meliputi 1. Melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris peserta didik dan guru. 2. Mencari sekolah-sekolah yang melaksanakan program bilingual dan mempunyai output yang baik. 3. Gali mimpi. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi 1. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah program bilingual berjalan secara efektif? 2. Bagaimana perasaan saya dengan keberhasilan program bilingual? 3. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah berhasil melaksanakan program bilingual? 4. Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan program bilingual berkesinambungan dan berjalan terus? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan meliputi 1. Melihat output dari sekolah-sekolah yang sudah berhasil melaksanakan program bilingual dengan baik. 2. Menganalisis tahapan perkembangan bilingual secara berkala. 3. Mengevaluasi tahapan perkembangan bilingual secara berkala. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi 1. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? 2. Berapa lama target program bilingual bisa dilaksanakan dan bisa berjalan secara kontinu? 3. Apa tindakan-tindakan yang mendukung program bilingual? 4. Bagaimana cara mengukur capaian program bilingual? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan meliputi 1. Membuat catatan capaian yang realistis setiap periode tertentu. 2. Membuat target dan tercatat dengan waktu tertentu. 3. Melakukan evaluasi secara periodik. 4. Mengadopsi hasil studi tiru kegiatan apa yang cocok untuk dilakukan sekolah. Yang kelima, atur eksekusi.
Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi: 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan mengontrol program bilingual ini berjalan sesuai rencana? 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bilingual ini? 3. Kapan program bilingual akan dimulai? 4. Bagaimana teknis pelaksanaan program bilingual ini? 5. Bagaimana pembagian tugas dalam melaksanakan program bilingual ini? Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan meliputi: 1. Koordinasi 1. Koordinasi antar warga sekolah dan kepala sekolah. 2. Menganalisis hasil asesmen awal untuk memetakan ketugasan guru dalam melaksanakan program bilingual. 3. Pembentukan tim program bilingual. Terima kasih, salam bahagia.